ketika kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu sudah dianjurkan memperbanyak takbir Bapak dan Ibu sekalian. Takbir, tahmid dan tahlil. Jenengan sekarang sudah dianjurkan untuk memperbanyak apa? Takbir, tahmid dan tahlil, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sudah boleh dibaca gitu. Tapi waktunya bebas ya, enggak ditentukan. Nanti jenengan sudah takbiran malam-malam di masjid itu, nanti bahaya itu, dianggap orang ini aliran apa ini. Tapi jenengan baca pribadi saja gitu. Itu sudah dianjurkan. Tapi secara khusus atau yang disebut takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dilakukan setelah sholat. Setelah apa? Sholat. Itu mulai dituntunkan mulai subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itu sudah mulai dibaca setelah sholat gitu. Biasanya imamnya mimpin, kalau dibaca sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ngikuti imamnya juga nggak apa-apa. Itu sudah dimulai apa? Subuh apa? Hari Arafah. Berarti tanggal 9 pas habis sholat subuh gitu. Berarti nanti habis setelah sholat subuh, sholat duhur, habis sholat asar, baru setelah itu, setelah apa? Sholat maghrib. Jangan sampai dipahami hanya malam lebaran, berarti mulai maghrib. Tidak itu. Sebenarnya tanggal 9 atau hari Arafah sudah dianjurkan apa? Memperbanyak takbir tadi. Ada secara khusus setelah sholat itu. Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti kalau setelah sholatnya ya habis sholat asar. Habis sholat asar kita takbir, setelah itu selesai. Itu takbir apa? Muqayyad, yang dibatasi atau yang diikatkan dengan waktu sholat. Maksudnya yang dibaca setelah waktu sholat. Biasanya kan diamalkan kan, habis sholat imamnya baca takbir, jamaahnya juga baca takbir gitu. Tetapi tadi ketika kita malam Id itu dan juga mau mendatangi sholat, itu kita tadi melakukan takbir gitu. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kana idza ghada ilal musalla yaumal id kabbara fa rafa'a sautahu bitakbir. Ibnu Umar itu kalau berangkat ke musalla, tempat apa? Salat hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kabbar, dia baca takbir. Fa rafa'a sautahu, suaranya diangkat gitu. Karena momennya apa? Lebaran. Dan kalau ibu-ibu boleh atau enggak Bu ngangkat suara? Maksudnya takbirannya sekedar bisa didengar dirinya maupun orang di sebelahnya, tapi enggak usah keras-keras. Tapi kalau bapaknya boleh itu Pak, keras-keras gitu. Nah, sampai Ibnu Umar itu mau berangkat apa? Ke tempat sholat, melakukan takbir ketika keluar rumah tadi, sampai apa? Datang ke musola ketika imam mau memimpin sholat baru selesai gitu ya. Itu waktu apa? Takbiran itu. Di samping apa? Setelah sholat tadi. Oke ya. Kemudian bacaan takbir itu kalau di Muhammadiyah takbirnya dibaca berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali itu kenapa Pak? Kok kenapa enggak 3? Secara umum kan bilangan itu yang terbaik kan ganjil kan? Ganjilnya kan
3. Kenapa kok kita baca genap 2? Di Muhammadiyah cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar sekali lagi kan? Cuma dibaca 2 kali. Kenapa itu? Nah, itu ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Takbirannya itu Allahu Akbarnya dibaca syaf'an. Syaf'an itu genap. Tidak tathlis, dibaca 3 kali. Yang lebih populer itu riwayat yang dibaca genap sebagaimana dalam mazhab Hambali. Makanya kalau di Mekah di sana takbirannya ya 2 kali karena mengikuti mazhab Hambali. Dan di sini Muhammadiyah sama dengan mazhab Hambali. Jadi takbirnya dibaca syaf'an, dibaca genap itu. Cuma Allahu Akbar 2 kali, tidak 3 kali. Meskipun dibaca 3 kali juga boleh, sebagaimana mazhab Syafi'i. Oke ya. Itu tentang apa? Lafaz atau redaksi takbir atau takbiran. Nah, sekarang kalau takbiran itu dikomando, boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak Tebu? Boleh. Itu paduan suara atau takbiran? Boleh atau enggak itu? Kalau di Fatwa Tarjih ya, ini ditanya jawab jilid 2 halaman 97. Komando dalam takbiran itu diperbolehkan. Diperbolehkan meskipun kalau jenengan baca sendiri-sendiri juga boleh. Biasanya kenapa kok dikomando? Biar kompak, biar apa? Biar serasi, biar enak didengarkan. Kalau baca sendiri kan males. Kemudian suaranya itu gak satu irama itu. Itu biasanya gitu. Makanya kalau kita sholatan di tempat sholat biasanya ada yang mengomando. Itu suaranya yang paling bagus itu. Jangan dipilih suaranya jelek ya. Suruh apa? Memimpin takbiran tapi suaranya jelek, itu jadi masalah nanti. Dan kenapa kok diperbolehkan? Ini bisa kita temukan ya di Sahih Bukhari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Di sana dikatakan annahuma kana yakhrujani ila suq ayyamal asri. Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu pergi ke pasar di hari 10 Dzulhijjah, maksudnya mulai tanggal 1 sampai 10 itu. Yukabbiron, keduanya melakukan takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirima, dan orang-orang di pasar menyambut takbir keduanya, maksudnya mengikuti yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Tadi kan saya katakan takbirannya itu sudah boleh kita lakukan sejak hari ini, sejak kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Yang dilakukan Ibnu Umar dan Abu Hurairah biasanya pergi ke pasar, karena orang Arab secara umum mata pencariannya sebagai pedagang. Ketika di pasar mengumandangkan takbir, kemudian diikuti oleh orang-orang yang di pasar itu. Ketika sudah tanggal 1 Dzulhijjah, nanti bisa dipraktekkan Pak atau Bu ya, ke pasar sini, dengan beli apa gitu langsung coba takbir gitu. Orang-orang di sana ngikuti atau enggak? Kalau dulu ya karena masyarakatnya masih religius ya, mungkin kalau jenengan sekarang mau mempraktekkan dibilang ki aliran dineh gitu. Padahal ada dasarnya itu. Tapi karena di masa Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu masyarakatnya sangat religius, mereka dipaksa juga mengumandangkan takbir, karena pasar itu ada nilai-nilai religiusitasnya. Kalau sekarang kan kita ingin memisahkan, karena pasar ya urusan dunia kan. Kalau takbir itu urusan masjid gitu. Nah, kan gitu. Yang menunjukkan nilai-nilai keagamaan atau religiusitas itu sudah mulai tergeser gitu.
Sehingga tadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar juga mempraktikkan takbir itu dikumandangkan di pasar, sehingga penduduk pasar semuanya ikut takbir. Menunjukkan apa? Bolehnya takbir di komando gitu.